Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Melihat 9 Jiao hijau dalam ekstasi, Chu Xingyun menghela nafas. Jika Anda tidak melewati hukum kondensat primordial Anda, bahkan jika Anda pergi ke gerbang naga, bukankah itu juga putih? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, 9 Jiao hijau itu terdiam. Ya, bukankah mereka tidak berpartisipasi dalam konferensi gerbang naga? Sebaliknya, mereka telah berpartisipasi ratusan kali. Tetapi tidak ada cara, dibatasi oleh bakat dan kualifikasi mereka tidak dapat melompati gerbang naga. Itu karena mustahil untuk melompati gerbang naga, mereka ditangkap oleh Zhuang Ding, yang bertanggung jawab untuk mengangkut Ice Phoenix kembali ke Istana Naga Laut Timur. Mereka yang benar-benar berbakat dan berbakat tinggal di kota Tongtian, mundur dan berlatih keras menunggu gerbang naga terbuka. Segera Chu Xingyun menyegel metode kondensasi Yuanshan ke dalam Yuanshan 9 hijau Jiao. Selanjutnya, apa yang harus mereka lakukan adalah bekerja keras dan berusaha untuk berhasil menyingkat Yuanshan dalam 100 tahun ke depan. Selama Anda memiliki Yuanshan, tingkat keberhasilan Yue Longmen akan berlipat ganda atau bahkan meningkat beberapa kali. Belum lagi bagaimana Jiu Qing Jiao bekerja keras. Di sisi ini, setelah Chu Xingyun mengajarkan metode kondensasi Yuanshan, dia berbalik dan berjalan menuju sudut ruang dimensi. Ruang dimensi ini dibuat oleh Chu Xingyun setelah ia tiba di mimpi persidangan, menggunakan 9 berlian kristal di Triseri Istana Naga. Dibandingkan dengan spar ruang sebelumnya, ruang yang dibuat oleh latihan kristal ruang 9 tingkat ini jauh lebih besar dan lebih stabil. Terutama penghalang ruang ini yang kokoh dan membuat orang runtuh. Berubah ke ruang dimensi sebelumnya dari Chu Xingyun, selama Anda memiliki sedikit master kekuatan Void, Anda dapat masuk dan keluar dengan bebas, dan Anda tidak perlu menghabiskan terlalu banyak usaha. Dan sekarang, ruang dimensi ini terbentuk dengan mengkondensasi berlian kristal dari ruang kelas ke-9, solid dari penghalang ruang benar-benar seperti berlian, dan soliditas tidak dapat dihancurkan. Bahkan jika seseorang menemukan ruang dimensi ini dan menyerang dengan sekuat tenaga, itu pasti tidak akan bisa meledak dalam beberapa saat. Berjalan sampai ke sudut ruang dimensi, Chu Xingyun membuka tirai Jiu Longlong dan melihat ke dalam. Sejauh yang saya bisa lihat, kandang yang dibuat oleh Xuantian masih terkunci, dan Es Phoenix dengan kepalanya tergores memiringkan kepalanya dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Melihat Chu Xingyun muncul, Es Phoenix tidak takut sama sekali, tetapi membuka mulutnya dan membuat tangisan yang menyenangkan. Meskipun Chu Xingyun tidak bisa mengerti bahasa burung yang dikeluarkan oleh Ice Phoenix, aneh bahwa dia tahu dia lapar dan ingin makan. Itu adalah mantan Chu Xingyun, dan benar-benar tidak ada yang enak di tubuhnya. Tapi sekarang, Chu Xingyun baru saja keluar dari rumah lelang dan memotret banyak rumput roh, buah roh, obat roh, dan bunga roh. Di antara mereka, makanan favorit Es Phoenix adalah buah es Wanyan Ice Lotus. Binglian adalah bahan obat alkimia yang lebih baik yang bahkan lebih jarang daripada teratai salju. Hampir semua eliksir digunakan ketika menggabungkan budaya dan seni bela diri. Jadi, kali ini, Chu Xingyun membeli banyak, ada puluhan ribu lotus es, dan es buah. Di antara tangan kanannya, Chu Xingyun mengeluarkan buah es dengan lembut meraih ke dalam sangkar burung, dan menyerahkannya ke Es Phoenix. Melihat es yang bening seperti es, mata si Es Phoenix tiba-tiba menyipit, dan membuka mulutnya dengan riang, memakan buah es itu dalam satu mulut. Teratai es ini bukan spesies teratai salju, atau bahkan tanaman. Teratai es tumbuh di Gletser Yizai, yang merupakan keberadaan aneh yang dibentuk oleh udara kental Xuanbing. Apakah itu es teratai atau buah es, itu sebenarnya adalah dunia vitalitas, kental dengan dingin dan kental. Jika lotus es dan buah es meleleh, bahkan sedikit serat pun tidak terlihat, hanya genangan air yang bisa terlihat. Karena itu, setelah mengandung buah es dalam satu gigitan, Es Phoenix menyipit matanya dengan gembira dan tidak mengunyah, membiarkan buah es meleleh menjadi aliran yang kering dan mengalir ke perut. Es krim ini bisa dimakan seperti permen sepanjang hari. Melihat tampilan yang indah dari Ice Phoenix, Chu Xingyun sangat menyentuh kepala Ice Phoenix. Tapi Chu Xingyun tahu bahwa meskipun pria kecil ini baru saja lahir dan terlihat lucu, tetapi leluhur Sui Liuxiang, tanpa dia tidak akan memiliki Sui Liuxiang. Karena itu, ketika berhadapan dengan Es Phoenix ini, Chu Xingyun selalu menghormati dan menghormati seolah-olah dia adalah seorang penatua. Pada saat yang sama, Phoenix Es jelas merasa sangat tajam dan jelas merasakan niat baik Chu Xingyun, serta rasa hormat dan cinta dari hati, jadi dia menerima Chu Xingyun hanya dalam beberapa saat. Karena dia berada di ruang dimensi, Chu Xingyun tidak khawatir Es Phoenix ini melarikan diri. Oleh karena itu, langsung mengambil kunci di sebelahnya, membuka sangkar burung Xuantian, dan melepaskan Es Phoenix. Melihat dia bebas, Ice Phoenix tewet dengan riang, lalu membentangkan sayapnya dan terbang ke udara.
Terbang bebas di ruang dimensi untuk sementara waktu, Phoenix es tamparan besar jatuh kembali di bahu Chu Xingyun, memiringkan kepalanya dan menatap Chu Xingyun dengan penasaran. Menghadapi pria kecil ini, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, "Oke, untuk saat ini. Saya belum bisa membiarkan Anda keluar. Ada terlalu banyak orang jahat di luar sana yang memikirkan Anda. Ketika Anda tumbuh dewasa, saya akan membiarkan Anda pergi lagi." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Xiao Binghuang menyipitkan matanya dengan senang dan terwitit 2 kali, menyetujui ide Chu Xingyun. Mengangguk sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, "Oke, sekarang aku akan memecat alkimia dan membantumu memperbaiki obat. Kamu bisa memainkannya sendiri." Mengangguk kepalanya, Little Ice Phoenix membentangkan sayapnya dengan baik dan terbang keluar. Melonjak sepanjang jalan, Little Ice Phoenix dengan cepat menemukan kereta yang aneh. Oh tidak, tepatnya itu Long Yun. Terbang mendekat, Little Ice Phoenix memandang 9 naga sauri dengan penasaran, dan tidak tahu harus belajar apa. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun mengeluarkan harta roh bawaan Yun dan Furnace. Melihat sekeliling, ada 9 awan merah menyala di sekitar Tungku Dan. Setelah energi disuntikan, 9 awan keberuntungan ini akan memancarkan nyala api, memanaskan eliksir di Tungku merah ke segala arah. Mengambil sejumlah besar bahan obat, Chu Xingyun mulai memurnikannya dengan lotus es, buah es, dan serangkaian es dan salju seri rumput semangat, obat roh, bunga roh, dan buah roh. Kali ini, Chu Xingyun akan memperbaikinya, obat paling populer dari keluarga Phoenix Tiansuang Pil. Tiansuang dan tidak hanya lezat, tetapi juga dapat meningkatkan kekuatan biksu es, itu dapat digambarkan sebagai manfaat ganda. Yang paling penting adalah bahwa hari ini Suangdan juga mencicipi buah es, tetapi rasanya lebih enak daripada buah es. Saya tidak tahu berapa kali. Setelah memurnikan lebih dari 30 botol berturut-turut, total 30.000 pil Tiansuang, Chu Xingyun berhenti. Meski masih banyak bahan yang bisa disuling, itu tidak perlu lagi. Berhari-hari Frost Pill cukup untuk Little Ice Phoenix untuk makan selama ratusan tahun. 100 tahun kemudian, kekuatan Little Ice Phoenix pasti sangat meningkat, dan tidak ada artinya memakan pil Tiansuang semacam ini. Sebagai makhluk keberuntungan yang paling dicintai di dunia, Phoenix adalah seperti Dragon Rache. Selama garis keturunan cukup murni, kecepatan kultivasi sangat cepat. Apalagi sekarang, bahkan jika Phoenix es kecil ini memiliki Tiansuang dan sebagai makanan, maka kultivasi pasti akan 1000 mil sehari. Setelah memurnikan pil Tiansuang, Chu Xingyun membuat kerah kecil, dan spar ruang kecil bertatahkan kerah itu. Masukkan 30 botol pil Tiansuang ke dalam spar ruang. Selama Anda ingin memakannya, Xiao Huang dapat mengambil satu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Anda tidak perlu menemukan Chu Xingyun untuk mendapatkannya. Memanggil Little Ice Phoenix, Chu Xingyun menjelaskan secara rinci fungsi kerah ini dan 30 botol Tiansuang Tang Hou di kerahnya. Xiao Binghuang tiba-tiba menyipitkan matanya dengan senang, menggosok pipi Chu Xingyun dengan kepalanya yang berbulu. Setelah mengirim es Phoenix kecil, Chu Xingyun mengambil harta yang paling berharga, 9 belokan Tianyuan Ningxian rumput. Melihat batang susu dan kilau kristal pada bilah rumput, Chu Xingyun tahu bahwa selama itu dibuat menjadi aroma idilis, dan kemudian dinyalakan, Yuanshan bisa diperkuat dan Yuanshan akan sangat tangguh. Namun, metode penting ini hanyalah metode yang digunakan oleh orang biasa. Untuk Chu Xingyun, sebagai master alkemis, bagaimana dia bisa menggunakan metode yang dangkal, begitu kasar, atau bahkan begitu kasar untuk menggunakan rumput Tianyuan Ningxian ini. Yang paling penting adalah bahwa jika disempurnakan menjadi dupa Tianyuan Ningxian, itu tidak akan sepenuhnya menyerap keuletan rumput Tianyuan Ningxian, tetapi hanya sebagian kecil. Sebagian besar energi dihancurkan oleh nyala api. Ramuan herbal, cara terbaik, adalah tidak membuat dupa dan mencium bau asap. Tentu saja, memurnikannya menjadi obat mujarab yang umum jelas bukan cara terbaik. Bagaimanapun, alkimia sebenarnya terbakar dengan api. Ramuan herbal, cara terbaik sebenarnya adalah merebusnya menjadi solusi spiritual. Membakar api Tungku Yundan, Chu Xingyun mengambil lotus es berusia jutaan tahun, menghubungkan buah es, dan melemparkannya ke Tungku Dan. Di bawah api yang menyala-nyala, lotus es dan buah es dengan cepat meleleh, membentuk jalur air yang turun pada pagi hari. Hanya lotus es dan buah es jelas tidak cukup. Selanjutnya, Chu Xingyun melemparkan 9 Yizai Bing Lian dan Yizai Bing Guo ke dalam tungku dan berturut-turut. Akhirnya, setengah tungku air tawar terakumulasi di Tungku Dan. Cairan ini, yang telah dicairkan oleh lotus es dan buah es, juga merupakan air, tetapi itu terkondensasi dari dingin ke udara dingin Gletser Yizai. Selanjutnya, Chu Xingyun terus-menerus menaruh semua jenis rumput roh dan eliksir ke dalam tungku dan direbus dengan sabar. Waktu berlalu setiap menit. Setelah menambahkan 91 ramuan berturut-turut, Chu Xingyun akhirnya berhenti. Melihat ke dalam tungku dan, saat ini, cairan di tungku dan tidak lagi jernih dan transparan, tetapi telah menjadi putih susu, memancarkan aroma yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Melihat semangat tungku ini, Chu Xingyun menjilat bibirnya tanpa sadar. Pada pertemuan lelang ini, sebagian besar ramuan berharga yang dihabiskan Chu Xingyun dengan harga tinggi telah dilemparkan ke dalam.
Tentu saja, itu tidak dilemparkan tanpa pandang bulu, tetapi ditambahkan sesuai dengan urutan, kombinasi budaya dan seni bela diri, dan cara kaisar dan menteri. Melihat cairan roh putih susu yang terus-menerus berputar, Chu Xingyun dengan hati-hati, mengeluarkan eliksir Tianyuan Ningxian yang tak tertandingi. Faktanya, Chu Xingyun menghabiskan begitu banyak waktu dan mengkonsumsi ramuan berumur jutaan tahun, apa yang dia buat sebenarnya adalah pelarut roh murni yang bisa melebur dan menyerap semua rumput roh. Hati-hati membersihkan Tianyuan Ningxian Chao. Tidak hanya bilah rumput, tetapi juga jejak rumput, dan bahkan setiap akar rumput Tianyuan Ningxian sangat bersih. Chu Xingyun berhenti. Setelah dengan hati-hati mengamati cairan pelarut roh di tungku dan, saat berikutnya, Chu Xingyun dengan keras mengertakkan giginya dan melemparkan rumput Tianyuan Ningxian ke dalam tungku dan, dari perspektif yang luas, ketika Yuan Ningxian Chao jatuh ke permukaan air, bisa dikatakan telah meleleh dalam air. Hanya dalam 3 atau 5 hari bernapas, rumput Yuan Ningxian benar-benar meleleh dan menghilang tanpa jejak. Tapi, lihatlah dengan hati-hati, dalam roh putih susu, 9 naga giok berbulu berenang bebas di dalam roh. Melihat lebih dekat, Chu Xingyun cepat mengenalinya. 9 yang disebut naga giok ini sebenarnya bukan naga asli sama sekali. Sama seperti akar bawaanmu, bentukmu seperti naga. Akar rumput Tianyuan Ningxian dan serat di batang juga berbentuk seperti naga giok. Akarnya adalah ekor naga, batangnya adalah tubuh naga, dan serat di urat daun adalah kepala naga. Jadi pada pandangan pertama, itu tampak seperti 9 naga giok, berenang dalam cairan roh. Melihat 9 naga giok, Chu Xingyun tidak bisa menahan kegembiraan. Jika Tianyuan mengembun rumput untuk membuat dupa, 9 naga giok ini dapat menghemat 30%, yang sudah menjadi batasnya. Tapi sekarang, dengan cairan pelarut roh, 9 naga giok ini hampir merupakan jejak dan 10 hingga 10 disimpan. Menjepit ujung jarinya, Chu Xingyun melambaikan tangan kanannya, pelarut cairan roh di tungku dan 9 naga giok dalam pelarut, langsung berubah menjadi pelangi putih, terbang menuju Chu Xingyun. Dengan mulut besar, seperti naga panjang yang menyerap air, Chu Xingyun menghubungkan pelarut panas ke 9 naga giok dan langsung menghirup perutnya. Lalu, Chu Xingyun tidak berani mengabaikan, duduk bersila, dengan 5 hati ke surga, menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuhnya. Di bawah pandangan batin, pelarut cairan roh dengan cepat diserap oleh tubuh, berubah menjadi energi bersih, membersihkan setiap inci darah, kulit, daging, dan meridian di seluruh tubuh. Meskipun pelarut cairan roh ini hanya dimurnikan untuk melarutkan rumput Tianyuan Ningxian. Tapi jangan lupa, lelehan ini terbuat dari 998 juta bagian Yizai Lingyao yang memiliki sifat obat kuat dan penuh aura, cukup untuk hidup dan mati. Oleh karena itu, di bawah pencucian konstan cairan pelarut roh, kotoran di sekitar Chu Xingyun terus dicuci oleh energi, dicuci, dan disusupi dari pori-pori. Setelah hanya beberapa saat, permukaan tubuh Chu Xingyun mengental menjadi lumpur abu-abu, hitam, berminyak. Pada saat yang sama, latihan kultivasi dan keadaan Chu Xingyun juga sedang ditingkatkan sedikit, meskipun kecepatannya tidak cepat, sangat stabil dan sangat kuat. Semua ini bukan apa yang peduli Chu Xingyun. Pada saat ini, semua pikiran Chu Xingyun terkonsentrasi pada 9 naga giok. Di bawah tatapan Chu Xingyun, 9 naga giok itu, di dalam pembuluh darah Chu Xingyun dan di antara meridian Chu Xingyun, berenang santai dan berliku, terus-menerus di setiap sudut tubuh Chu Xingyun berkeliaran di sekitar. Waktu berlalu dengan lambat, dan akhirnya, 9 naga giok sepertinya lelah, berenang di sepanjang garis meridian, menuju ke kepala Chu Xingyun, dan berjalan menuju lautan pengetahuan Chu Xingyun. Di bawah pengamatan Chu Xingyun, 9 naga giok memasuki lautan pengetahuan secara berurutan, seperti 9 naga, yang berliku dan berputar di awan dan kabut di lautan pengetahuan. Melihat adegan ini, Chu Xingyun mendesak Yuan Shen untuk menyambut 9 naga giok. Begitu Yuan Shen Chu Xingyun muncul, 9 naga giok bergegas melewatinya seperti orang gila, seolah-olah mereka menemukan sesuatu yang super lezat. Yuan Shen Chu Xingyun hanyalah kabut putih cahaya, samar-samar humanoid, tetapi wajahnya kabur, dan anggota tubuhnya tidak terlalu sehat, pendek dan kurus. Meskipun Yuan Shen telah stabil, pada kenyataannya, secara umum ini hanya bentuk embrionik dari Yuan Shen, atau embrio. Masih ada beberapa celah dari Yuan Shen yang sebenarnya. Di bawah tatapan Chu Xingyun, 9 naga giok, seperti danau tahu, melompat ke Yuan Shen dari Chu Xingyun satu demi satu. Secara umum, Yuan Shen juga menyakitkan, bahkan sadar. Namun, ketika 9 naga giok masuk, Chu Xingyun tidak merasakan sakit sedikit pun, tetapi merasa bahwa Yuan Shen menggigil, dan sepertinya ada sesuatu yang dipilih. Di bawah tatapan Chu Xingyun, 9 naga giok masuk ke Yuan Shen Chu Xingyun dan dengan cepat berkeliaran di dalam Yuan Shen. Setelah sekitar 3 jam, 9 naga giok itu tampak sedikit lelah dan melambat. Pada akhirnya, 9 naga giok tetap berada di 9 posisi berbeda, dan akar serta rambut mereka saling terhubung, membentuk sistem akar yang sangat misterius. Mencermati, dalam Yuan Shen transparan Chu Xingyun, ada 9 tendon utama dan 81 tendon cabang.
Beberapa tendon ini mengarah ke semua bagian tubuh, beberapa juga mengarah ke anggota tubuh, dan bahkan ke setiap jari dan kaki. Dengan penguatan di dalam volume seluruh Yuanshan tidak hanya tidak berkembang, tetapi menjadi lebih kecil. Mengandalkan jaringan 81, keuletan Yuanshan telah sangat meningkat 10 juta kali. Jika dikatakan bahwa Yuanshan asli Chu Xingyun hanya kabut putih, itu mungkin meledak begitu angin berhembus. Sekarang, Yuanshan Chu Xingyun sudah seperti masa kapas. Di bawah pengaruh 81 tendon, ketangguhannya sungguh menakjubkan. Bahkan jika angin cukup kuat untuk menerbangkan seluruh masa kapas, sulit untuk meniup masa kapas. Pikiran Chu Xingyun bergerak antara kegembiraan dan kegembiraan, masa cahaya putih seukuran kepalan tangan dewasa melayang dari atas kepala Chu Xingyun. Mengontrol Yuanshan-nya sendiri, Chu Xingyun berkibar perlahan di sekitar tubuhnya. Di masa lalu, Chu Xingyun juga mencoba melakukan ini. Tetapi pada saat itu, segera setelah Yuanshan meninggalkan tubuh, dia dengan cepat kehilangan. Bahkan jika hanya tinggal di luar sebentar, ketika kembali ke tubuh lagi, Yuanshan akan sangat lemah. Adapun untuk tinggal di luar untuk waktu yang lama, Chu Xingyun belum berani mencobanya. Bagaimanapun, seseorang tidak baik, tetapi jiwa tersebar, dan kehidupan kekal tidak harus dilahirkan. Tapi sekarang, di bawah kendali Chu Xingyun, setelah Yuanshan pergi dari tubuh, tampaknya tidak hilang. Mengamati keadaan di sekitar Yuanshan, tidak ada kabut putih yang hilang. Selain itu, melalui persepsi kekuatan spiritual, Chu Xingyun merasakan roh primordialnya, sangat kohesif, sangat solid, tanpa perasaan longgar sedikit pun. Mengontrol Yuanshan, Chu Xingyun tinggal selama seperempat jam, hanya untuk merasakan sedikit kelemahan. Tidak berani mengabaikan, Chu Xingyun mengendalikan Yuanshan untuk pertama kalinya dan kembali ke tubuh. Perlahan-lahan membuka matanya, Chu Xingyun menemukan dengan puas bahwa seluruh kondisi, meskipun sedikit lelah dan mengantuk, memiliki sedikit efek, dan tidak melakukan apapun untuk menunda. Dia dengan gembira merentangkan anggota tubuhnya. Chu Xingyun benar-benar puas dengan panen ini. Yuanshan adalah keberadaan paling penting dari seorang beku, dan kepentingannya bahkan di atas kedagingan. Dagingnya hilang, Anda masih bisa dibawa pulang, Anda bisa membuat parasit, dan Anda bahkan bisa bereinkarnasi. Tapi begitu Yuanshan pergi, maka jiwa sudah pergi, belum lagi merebut rumah dan parasitisme, bahkan reinkarnasi adalah sebuah kemewahan. Serupa dengan ini, roh surga dan bumi dapat diperkuat 10.000 kali. Bagi individu, kepentingannya tidak lain adalah harta surga dan bumi. Meskipun eliksir adalah penggunaan satu kali, setelah dimakan itu akan hilang. Tetapi bagi individu, setiap salinan ramuan dunia tidak tergantikan. Setiap orang hanya bisa mengendalikan satu senjata spiritual atau harta spiritual sekaligus. Namun, jika diganti dengan eliksir, seseorang dapat memakan ratusan atau bahkan ribuan eliksir. Dalam mimpi uji coba, Chu Xingyun hanya memiliki 3 goal. Tujuan pertama adalah memep. Tujuan kedua adalah untuk terus menyempurnakan pedang kuno bintang 7. Tujuan ketiga adalah untuk mendapatkan kekuatan sihir terkuat. Tapi sekarang, Chu Xingyun memiliki tujuan keempat, yaitu untuk memperkuat Yuanshan. Baik Lingbao maupun senjata spiritual tidak dapat mewujudkan impian uji coba. Tapi ilmu pedang Chu Xingyun, pedang kuno Qixing, dan kekuatan gaib dapat dihilangkan. Sekarang, apa yang membuat Chu Xingyun sangat gembira adalah bahwa latihan kultivasi Yuanshan-nya benar-benar dapat dihilangkan. Sambil bahagia, dalam seruan renyah, Little Ice Phoenix terbang dari kejauhan dan mendarat di bahu Chu Xingyun dari waktu ke waktu. Dengan mulut kecil yang tajam dan dingin itu, dia dengan lembut mematuk Chu Xing. Wajah awan tersenyum, menggosok es Phoenix kecil di pipi dengan pipi, mencintai rumah dan di bawah gelap. Chu Xingyun sangat menyukai es Phoenix kecil ini. Meskipun saya benar-benar ingin bermain dengan Little Ice Phoenix untuk sementara waktu, tetapi waktu tidak menunggu orang lain, Chu Xingyun tidak dapat terus tinggal. Perayaan 100 tahun Chu Xingyun dan Ao Mei akan segera hadir. Meskipun hadiah sudah siap, tapi ada banyak pengaturan, tetapi juga butuh waktu untuk membuatnya. Menolak es Phoenix kecil, Chu Xingyun pertama kali pergi untuk melihat 9 ubur-ubur hijau dan menjawab masalah sulit yang dihadapi selama proses kondensasi Yuanshan. Setelah penjelasan selesai, Chu Xingyun menjelaskan Little Ice Phoenix dan 9 jiao hijau yang sulit untuk dilatih, dan kemudian dibiarkan begitu saja, meninggalkan ruang dimensi. Sedangkan untuk es Phoenix kecil, Chu Xingyun tidak mengajarkan apa-apa. Sebagai Phoenix darah bangsawan dari garis keturunan, metode kultivasi mereka tersembunyi di garis darah. Mereka tidak perlu belajar dari siapapun. Secara alami, mereka tahu cara berlatih. Bukan karena Chu Xingyun tidak ingin mengajar, tetapi ia tidak bisa mengajar. Phoenix memiliki metode budidaya sendiri, dan itu juga yang paling cocok untuk mereka. Berubah ke cara-cara lain dari latihan spiritual, seseorang mungkin tidak cocok untuk keluarga Phoenix, dan kedua, tidak dapat menggunakan kekuatan keluarga Phoenix hingga batasnya. Dalam beberapa hari berikutnya, Chu Xingyun terus sibuk, dan seluruh lembah kecil itu didekorasi dengan indah. Akhirnya, pada hari ketiga sebelum perayaan 100 tahun, Ao Mei berhasil menerobos, dan kekuatan dan keadaannya telah mengambil langkah besar ke depan.
Mulai sekarang, bahkan jika Chu Xingyun mengambil ramuan Tianyuan Ningxian, dan kekuatannya telah berulang kali menerobos latihan kultivasi dan ranahnya hanya sebagus Ao Mei, yang tidak dapat dipisahkan. Begitu dia meninggalkan gerbang, Ao Mei melihat lembah yang tertata apik. Setelah ditutup begitu lama, Ao Mei juga kesepian dan patah hati. Ketika dipindahkan, dia bisa ditemani oleh Chu Xingyun selama 3 hari 3 malam, dan kemudian dia berhenti dengan lelah. Keluarga naga sudah kuat, jadi, setelah bergabung, itu tidak akan berhenti dalam sekejap. Ketika keduanya akhirnya berhenti, mereka sudah agak libur. Setelah saling berpelukan, setelah tidur semalaman, kedua orang itu pergi. Dengan gembira, Chu Xingyun mengeluarkan tali rantai bola naga Qian Klam dan memberikannya kepada Ao Mei sebagai hadiah untuk perayaan 100 tahun. Ao Mei tidak bisa menahan kegembiraannya. Sayang itu sendiri, masih sekunder, kuncinya adalah Chu Xingyun memiliki pemikiran ini, dan upaya untuk mendapatkan rantai manik ini. Setelah perayaan 100 tahun, Chu Xingyun dan Ao Mei meninggalkan lembah kecil dan melaju menuju Istana Naga di Laut Cina Selatan. Sekarang, hubungan antara Chu Xingyun dan Ao Mei sangat stabil. Oleh karena itu, saatnya untuk melihat Raja Naga Laut Cina Selatan. Pada saat ini, hanya 100 tahun dari konferensi Gerbang Naga, Chu Xingyun juga harus bergegas ke Istana Naga di Laut Cina Selatan untuk mendapatkan yang terakhir dari 4 manik-manik ajaib. Untuk mendapatkan kekuatan sihir terkuat dalam 100 tahun ke depan, Chu Xingyun harus berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kekuatan dan ranahnya. Sepanjang jalan ke Istana Naga Nanhai. Awalnya, Chu Xingyun siap menghadapi semua kesalahan. Lagi pula, 100 tahun yang lalu, dia melarikan diri putri dari Istana Naga Nanhai di depan umum. Oleh karena itu, bahkan jika Raja Naga Nanhai dapat menerima menantunya, dia pasti akan memberikan hukuman yang diperlukan untuk memulihkan wajah Istana Naga Nanhai yang rusak. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa ketika saya memasuki Istana Naga Nanhai sepanjang jalan itu tidak terhalang. Bahkan, Raja Naga Laut Cina Selatan sama sekali tidak berada di Istana Naga, tetapi bergegas ke Istana Naga Laut Cina Timur. Setelah pertanyaan hati-hati, Chu Xingyun dengan malu mengetahui bahwa 4 naga laut raja telah berkumpul di Laut Cina Timur saat ini untuk membahas masalah perang melawan klan iblis. Apa yang membuat Chu Xingyun paling memalukan adalah alasan mengapa klan naga harus bertarung melawan klan iblis adalah karena Jiulong dibawa pergi oleh klan iblis. Tapi masalahnya sekarang adalah bahwa Chu Xingyun tahu urusannya sendiri. Jiulong Yun itu tidak dibawa pergi oleh ras iblis, tetapi oleh Chu Xingyun. Bahkan pada saat ini, Jiulong Yu ada di ruang dimensi Chu Xingyun. Meskipun Chu Xingyun tahu bahwa akan ada pertempuran antara naga dan ras iblis cepat atau lambat. Tapi bagaimanapun juga Chu Xingyun tidak berharap bahwa sekering dari 2 perang klan sebenarnya dinyalakan olehnya, yang bukan hal yang baik. Meskipun sekarang sudah zaman kelaparan, tidak ada yang disebut karma, tetapi Chu Xingyun masih merasa sangat terdiam. Karena Raja Naga Laut Selatan tidak ada di sana, tidak ada yang berani mempermalukannya. Bukannya tidak ada yang menyalahkan Chu Xingyun, kuncinya adalah hanya Raja Naga Laut Cina Selatan yang dapat mencirikan masalah ini. Pada saat ini, klan naga Sihai adalah ketika mereka ingin bersatu dan bertarung melawan klan iblis bersama, jadi tidak ada yang berani dengan mudah melakukan hal-hal yang menghancurkan persatuan. Dan yang paling penting adalah bahwa sekarang Ao Yun dan Ao Mei dapat dikatakan memiliki banyak kasih sayang, jadi pasangan muda yang benar, siapa yang memiliki hati untuk putus. Menghadapi ini, Chu Xingyun tidak senang, tetapi agak cemberut. Tidak adanya Raja Naga Nanhai tentu saja menyelamatkannya dari hukuman, tetapi pada saat yang sama, ia tidak bisa masuk atau meninggalkan rumah harta karun Istana Naga Nanhai sesuka hati. Melihat kerutan Chu Xingyun, Ao Mei bertanya dengan hati-hati. Meskipun Chu Xingyun tidak menceritakan keseluruhan cerita, dia menjelaskan situasinya dengan singkat. Singkatnya, Chu Xingyun berharap untuk pergi ke rumah harta karun Istana Naga di Laut Cina Selatan dan memilih beberapa senjata sihir dan instrumen sihir. Tentu saja, ini bukan hanya tentang keinginan, tetapi sebagai gantinya. Menghadapi gagasan Chu Xingyun, Ao Mei tidak mengatakan apa-apa, dan membawa Chu Xingyun langsung, dan bergegas ke Istana Naga Nanhai. Selama 100 tahun terakhir, Chu Xingyun memberi Ao Mei tidak tahu berapa banyak senjata sihir dan senjata ajaib dari Departemen Pemadam Kebakaran. Meskipun jumlah totalnya tidak banyak, tetapi kualitasnya sangat tinggi. Saat ini, senjata sihir dan senjata sihir Ao Mei dapat diambil secara acak, dan mereka hampir dapat bersaing dengan senjata sihir dan senjata sihir yang dipakai dan digunakan oleh Raja Naga Laut Cina Selatan. Instrumen api dan senjata sihir Chu Xingyun dipilih dari rumah-rumah harta di Laut Utara, Laut Timur, dan Istana Naga Laut Barat. Istana Naga Donghai masih sedikit. Kuncinya adalah Istana Naga Laut Utara dan Raja Naga Laut Barat. Harta mereka tidak akan pernah diberikan ke Istana Naga Laut Selatan. Anda tahu, wilayah 4 lautan hampir besar, dan semua jenis harta didistribusikan secara acak. Bukan untuk mengatakan bahwa harta karun sistem kebakaran harus muncul di selatan, tetapi muncul secara acak di posisi apapun. Karena itu, api timur, utara, barat, dan Sanhai adalah satu harta.
Sejauh menyangkut harta, instrumen sihir dan harta sihir di seluruh tubuh Aomei benar-benar tidak berada di bawah Raja Naga Laut Selatan. Untuk Naga Nanhai, harta yang benar-benar berharga tidak ada dalam harta karun sama sekali, tetapi mereka bisa dipakai dan digunakan oleh Naga Nanhai. Karena itu, semua harta karun di seluruh rumah harta dipilih dengan Chu Xingyun. Setelah semua apa yang diberikan Chu Xingyun terlalu kaya dan berharga. Dan yang paling penting adalah bahwa Chu Xingyun tidak membutuhkan harta api, yang dia inginkan adalah harta miliknya sendiri. Oleh karena itu, dalam pandangan klan Naga Nanhai, dengan pilihan Chu Xingyun, mereka hanya mengambil sampah yang tidak bisa mereka gunakan. Meskipun ada banyak senjata sihir Seon dan senjata sihir di Istana Naga Laut Cina Selatan, karena tidak digunakan, itu adalah sampah. Karena konfrontasi antara Laut Cina Selatan dan Istana Naga Laut Utara selama ratusan juta tahun terakhir, harta satu sama lain adalah haram. Sekarang, karena Chu Xingyun telah menunjukkan ketulusan dan memberikan begitu banyak harta dari pemadam kebakaran, bagaimana mereka bisa pelit di Laut Cina Selatan? Selain itu, sebagai menantu Istana Naga Nanhai, adalah wajar untuk memilih beberapa harta. Belum lagi menantu Istana Naga di Laut Cina Selatan, bahkan Jenderal Laut Cina Selatan yang dikreditkan memiliki kesempatan untuk memasuki rumah harta untuk memilih beberapa harta. Meskipun 100 tahun yang lalu, Chu Xingyun Qiang merampok Aomei, itu pasti akan dihukum. Tetapi hukuman ini lebih untuk mengembalikan wajah Istana Naga Nanhai, daripada tidak menginginkan menantu ini. Kalau tidak, itu benar-benar kaku, dan kebahagiaan hidup Aomei hancur. Poin kuncinya adalah bahwa setelah ini dilakukan, wajah Beihai hilang. Berdasarkan urin dari Raja Naga Laut Utara, Istana Naga Laut Selatan tidak berani melakukan ini, jika tidak, itu tidak akan mampu menahan kemarahan Raja Naga Laut Utara. Bahkan Raja Naga Laut Barat dan Laut Timur tidak akan mendukung Raja Naga Laut Selatan, menganggap mereka terlalu banyak dan terlalu sepele. Karena itu, belum lagi bagaimana Nanhai Dragon King bermaksud menghukum Chu Xingyun. Tapi satu hal yang pasti, menantu Chu Xingyun, Raja Naga Laut Cina Selatan harus mengenali dan harus mengenalinya. Atas dasar ini, Chu Xingyun secara alami memenuhi syarat untuk memasuki rumah harta karun Istana Naga di Laut Cina Selatan. Di bawah kepemimpinan Aomei, Chu Xingyun memasuki rumah harta karun Laut Cina Selatan sepanjang jalan. Rumah harta Istana Naga di Laut Cina Selatan adalah yang terbesar di dunia. Tidak hanya besar, tapi, di rumah harta karun Istana Naga Nanhai, jumlah harta karun juga terbesar. Alasannya sebenarnya sangat sederhana. Selama ratusan juta tahun, hubungan antara Laut Cina Selatan, Laut Utara, dan Laut Barat adalah yang terburuk. Karena itu, untuk waktu yang lama Komodo di Laut Utara dan Laut Barat tidak akan datang ke Laut Cina Selatan untuk harta karun. Satu-satunya naga Tiongkok Timur yang memiliki hubungan baik dengan Laut Cina Selatan, karena itu perlu untuk menjaga hubungan dengan Laut Utara dan Laut Barat, cobalah untuk tidak berinteraksi dengan Laut Cina Selatan. Oleh karena itu, hubungan antara Laut Cina Selatan dan 3 laut lainnya adalah yang terlemah. Pada dasarnya tidak ada naga lain, jadi datang ke sini untuk mencari harta karun. Di 3 laut lainnya, pertukaran dan transaksi satu sama lain terjadi dari waktu ke waktu. Karena itu, secara alami tidak ada begitu banyak harta di rumah harta karunnya. Dalam hal hanya masuk dan tidak keluar, setelah mengumpulkan ratusan juta tahun, dalam harta karun Naga Nanhai, harta karun kayu, air dan emas dapat dikatakan ditumpuk seperti gunung. Ada begitu banyak harta di rumah harta karun Istana Naga Nanhai, lebih dari 2 kali lipat dari 3 lautan lainnya. Oleh karena itu, begitu dia memasuki rumah harta, Chu Xingyun terpesona. Untungnya, sebagai menantu Istana Naga Nanhai, Chu Xingyun sekarang juga menjadi anggota suku Naga Nanhai. Karena kurangnya komunikasi dengan 3 naga lainnya, Naga Laut Cina Selatan kekurangan pasokan senjata sihir dan senjata sihir. Oleh karena itu, ketika Chu Xingyun bertindak dengan murah hati, ia langsung menumpahkan ratusan senjata api sihir kelas atas, dan langsung membeli semua pejabat tinggi Naga Nanhai. Untuk naga dari Istana Naga di Laut Cina Selatan, senjata api sihir dan senjata sihir adalah yang paling langka dan berharga. Sedangkan untuk sistem kayu, sistem air, dan senjata sihir sistem emas itu tidak bisa digunakan, siapa yang peduli? Pada akhirnya, jawaban yang diberikan oleh klan Naga Nanhai adalah bahwa Chu Xingyun diizinkan untuk mengambil 300 harta tanpa batas waktu. Oleh karena itu, meskipun ada terlalu banyak harta di harta karun Istana Naga di Laut Cina Selatan, Chu Xingyun tidak terburu-buru. Namun, sisa harta itu hilang, tetapi yang terakhir dari 4 manik-manik dewa harus diambil secepatnya. Setelah memasuki rumah harta, Chu Xingyun dengan cepat melihat-lihat. Di rumah harta karun Istana Naga Nanhai, meskipun ada banyak harta, Chu Xingyun menemukan bola kecil yang diabadikan di altar untuk pertama kalinya. Hari ini, bahkan Raja Naga dari Laut Cina Selatan mungkin tidak ingat keberadaan bola kecil ini, jadi Chu Xingyun sangat halus, jadi dia mengganti yang terakhir dengan Phantom Dragon Ball. Setelah mengambil Senzu keempat, Chu Xingyun tidak langsung pergi. Untuk menghindari terlihat oleh orang lain, Chu Xingyun memasuki rumah harta tepat waktu setiap hari selama bulan berikutnya, dan kemudian pergi tepat waktu.
Selama sebulan berturut-turut, Chu Xingyun mengambil 10 harta setiap hari. Setelah sebulan penuh, Chu Xingyun dengan hati-hati memilih 300 harta karun, dan kemudian meninggalkan rumah harta karun Istana Naga di Laut Cina Selatan dengan puas. Setelah memilih 4 manik-manik dewa, Chu Xingyun tidak bisa tinggal bersama Ao Mei setiap hari untuk waktu berikutnya. Pada saat ini, hanya 100 tahun telah berlalu sejak konferensi Longmen. Yang disebut menggiling pistol di barisan pertempuran itu tidak bahagia dan ringan. Chu Xingyun tahu bahwa dia tidak lagi bisa tamak untuk kesenangan, dan dia harus membuat persiapan akhir untuk konferensi Longmen. Pada waktu berikutnya, Chu Xingyun dan Ao Mei mulai mundur pada saat yang sama, berusaha untuk meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat lain dalam 100 tahun ke depan sebelum konferensi Longmen. Belum lagi bagaimana Ao Mei ditutup. Di sisi ini, Chu Xingyun memasuki bagian terdalam laut dan memilih celah dasar laut untuk memasuki keadaan tertutup. Setelah mengeluarkan 4 manik-manik dewa, Chu Xingyun melihat dengan cermat. Buka manik-manik Zi, manik-manik bumi split, manik-manik kimia, manik-manik wuji. Melihat keempat permata ini, Chu Xingyun tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengeluarkan mereka dari mimpi percobaan adalah dengan menggunakannya pada pedang kuno bintang 7. Tapi, Qixing Ancient Sword tidak mudah untuk di-inlay. Keajaiban bawaan seperti itu dengan energi yang menakutkan rentan terhadap masalah. Jika seseorang tidak baik, adalah mungkin untuk menghancurkan pedang kuno bintang 7. Selain itu, hanya ada satu tempat di pedang kuno bintang 7 di mana permata dapat bertatahkan, yaitu, penjaga tangan di persimpangan gagang dan tubuh pedang, tidak boleh ada lebih dari 4 permata bertatahkan. Karena itu, jika Anda ingin mengeluarkan keempat permata dari ruang uji coba, Anda harus menemukan cara untuk menggabungkan keempat permata menjadi satu. Meskipun tidak pasti untuk saat ini, apakah 4 manik-manik dewa ini dapat bergabung menjadi satu. Tetapi cahaya tampaknya bersuara dari namanya, untuk membuka langit, untuk membuka bumi, ke alam, ke janji, yang tampaknya saling bersesuaian. Di waktu berikutnya, Chu Xingyun terus menguji, mencari cara untuk menggabungkan 4 manik-manik dewa. Tetapi saya telah belajar selama lebih dari 30 tahun, tetapi saya tidak tahu. Dalam keputusasaan, Chu Xingyun harus menunda sementara rencana untuk menggabungkan Senzu. Sekarang, untuk Chu Xingyun, hal yang paling penting adalah menghadapi konferensi Longmen yang akan datang. Adapun hal-hal lain, bagaimanapun, waktunya masih lama. Setelah konferensi Longmen, belum terlambat untuk belajar. Namun, meskipun tidak lagi mempelajari fusi, dalam 70 tahun ke depan, Chu Xingyun masih menaruh seluruh energinya pada 4 manik-manik dewa ini. Butuh 40 tahun untuk secara menyeluruh memperbaiki 4 manik-manik dewa dan menjadi senjata sihir utama Chu Xingyun. Selanjutnya, selama 30 tahun ke depan, Chu Xingyun terus-menerus akrab dan menguasai misteri 4 manik-manik besar ini. Namun, saya harus mengatakan bahwa keempat tasbih dewa ini terlalu misterius. Meskipun telah sepenuhnya disempurnakan, Chu Xingyun masih belum bisa mengetahui misteri di dalam 4 manik-manik dewa ini, dan tidak bisa mengerti. Chu Xingyun mencoba menyusup ke Yuanshan ke dalam 4 senzus dan mendeteksi 4 senzus. Tapi Yuanshan baru saja menyentuh tubuh keempat senzu, itu akan dihancurkan menjadi bubuk secara instan, dan itu benar-benar tidak terdeteksi. Oleh karena itu, pada saat ini, Chu Xingyun hanya bisa mengendalikan 4 senzu melalui taktik harta karun ajaib, tetapi tidak dapat mendeteksi hukum internalnya. Namun, meski begitu, keempat manik-manik ajaib ini memang terlalu kuat. Sebagai harta yang ditinggalkan oleh Zulong, tidak ada keraguan bahwa keempat tasbih dewa ini adalah harta roh bawaan tertinggi. Kekuatan mereka begitu besar sehingga bahkan Raja Naga tidak bisa menyentuh mereka, apalagi konfrontasi. 4 tasbih dewa, meskipun hukum yang terkandung di dalamnya tidak sama. Tetapi hal yang sama adalah bahwa kekuatan 4 manik-manik dewa sangat besar, bahkan 4 Raja Naga Laut tidak bisa mengandalkan daging untuk melawan keempat manik-manik dewa ini. Akhirnya, waktu 100 tahun berlalu. Dalam 100 tahun, prestasi terbesar Chu Xingyun adalah untuk memperbaiki 4 manik-manik dewa dan melatihnya seperti lengan. Alasan mengapa ia memasuki negara begitu cepat bukanlah seberapa pintar dan berbakatnya Chu Xingyun. Sebenarnya, taktik untuk mengendalikan 4 manik-manik dewa sama dengan taktik untuk mengendalikan pedang kuno bintang 7. Bahkan, teknik dan rahasia mengendalikan 4 manik-manik dewa hampir sama. Bagi Chu Xingyun, tidak ada perbedaan antara mengemudikan pedang kuno bintang 7 dan mengemudikan 4 manik-manik dewa. Dalam hal kekuatan saja, pedang kuno bintang 7 itu jauh dari sebanding dengan 4 harta roh bawaan. Namun, meskipun berbicara sementara, kekuatan pedang kuno bintang 7 hanya sekitar 1% dari 4 manik-manik dewa. Tapi pedang kuno 7 bintang juga memiliki potensi tak terbatas, dan keempat manik dewa ini telah mencapai batasnya. Yang paling penting adalah bahwa keempat tasbih dewa ini mungkin akan bergabung menjadi satu di masa depan. Perpaduan manik dewa ini dapat bertatahkan pada pedang kuno 7 bintang. Pada saat itu, kekuatan 4 manik-manik dewa ini akan ditumpangkan pada pedang kuno bintang 7.
Oleh karena itu, meskipun pedang kuno bintang 7 sementara rendah dalam kekuatan itu tidak sebagus salah satu dari 4 manik-manik dewa. Tapi untuk Chu Xingyun, pedang kuno bintang 7 adalah batu penjuru, yang terkait dengan Chu Xingyun Avenue. Keempat manik-manik dewa ini, meskipun sangat kuat, hanya harta yang memperkuat pedang kuno dari 7 bintang, tidak peduli seberapa kuat mereka jauh dari pedang kuno dari 7 bintang. Dan nyatanya, tanpa pedang kuno bintang 7, keempat tasbih dewa ini tidak dapat memunculkan mimpi pencobaan. Melihat 4 manik-manik ajaib yang sangat kuat, Chu Xingyun tahu bahwa jika dikeluarkan seperti ini, akan mudah untuk mengungkapkan isinya. Meskipun, bahkan 4 Raja Naga Laut mungkin telah melupakan 4 manik-manik dewa. Namun, kekuatan keempat manik-manik dewa ini terlalu besar, begitu digunakan di depan umum, mudah dicurigai dan ditebak. Dengan cara ini, mudah untuk menemukan jawabannya. Apa yang paling dikhawatirkan oleh Chu Xingyun adalah bahwa keempat Raja Naga Laut akan mengambil kembali 4 tasbih dewa. Jika itu, kerugiannya akan terlalu besar. Oleh karena itu, Chu Xingyun tahu bahwa dalam hal apapun, keempat manik-manik dewa ini tidak dapat dengan mudah digunakan. Setelah digunakan, setiap orang yang telah melihat keempat tasbih dewa ini harus mati. Berpikir, Chu Xingyun melambaikan tangannya, menyingkirkan 4 senzu, dan bangkit untuk menerobos. Setelah keluar, Chu Xingyun tidak langsung bertemu Aomei, tetapi langsung memasuki ruang dimensi. Setelah selang waktu 100 tahun, 9 naga hijau telah meringkas Yuanshan, dan kekuatan dan wilayah mereka telah berlipat ganda, bahkan beberapa kali, dan lebih dari 10 kali. Itu tidak melepaskan Yuanshan 9 naga hijau dari Jiulongjin. Jiulongjin terbuat dari kayu yang dibangun secara bawaan, dan secara inheren mampu mencakup semua deteksi dan persepsi. Keajaiban bawaan, lahir dengan karakteristik yang tidak jelas. Tidak ada yang bisa mendeteksi lokasi keajaiban bawaan dengan mantra atau senjata sihir apapun. Kalau tidak, selama dihitung sedikit, maka keajaiban bawaan belum dicari sebelum lama. Hal-hal yang melekat tidak dihitung sebagai yang diperoleh, jadi, semua algoritma yang diperoleh, termasuk jalan, tidak dapat dihitung. Justru karena ketidakjelasan yang melekat itulah Chu Xingyun menyembunyikan 9 dewa Jiao Jiao, tersembunyi di dalam Jiulongjin, dan membiarkan siapapun menjelajahinya, dan sama sekali tidak bisa mendeteksinya. Dan begitu mereka dilepaskan, masalahnya menjadi lebih besar. Tidak perlu sengaja menghitung, banyak persepsi yang sangat kuat dan bisa langsung dirasakan. Sebelum memasuki gerbang naga, Chu Xingyun tidak berniat untuk melepaskan mereka, jika tidak ada kemungkinan kebocoran. Namun, bahkan jika itu tidak dirilis, Jiulongxi sendiri sangat mempesona. Sekali dibawa keluar seperti ini, itu akan menjadi sangat bodoh, naga apapun bisa dikenali hanya dengan melihatnya. Sebagai mobil tua Zulong, sebagian besar senior dari keluarga naga telah melihatnya. Oleh karena itu, Chu Xingyun harus melakukan penyamaran pada naga ini. Pasti sulit bagi orang lain untuk berpindah tangan dengan Jiulong. Tapi Chu Xingyun berbeda, dia memiliki Mirage Dragon Zuzu di tangan, sangat mudah untuk disamarkan. Langsung menyematkan manik-manik leluhur naga di Jiulonglong, tiba-tiba. Seluruh Jiulonglong mengubah gambarnya secara instan. Awalnya, 9 naga Qian memperhatikan naga itu. Tapi setelah inlaying Mirage Dragon Zuzu, inti dari seluruh Kowloon Dragon menjadi Mirage Dragon Zuzu, dan 9 naga di Kowloon Dragon menjadi 9 naga hitam neraka. Melihat itu, seluruh Jiulonglong, tidak hanya gambar 9 naga, tetapi juga tubuh Jiulonglong telah berubah dari virus menjadi hitam pekat. Pada saat ini, jika itu tidak disempurnakan dengan tangan, bahkan jika seseorang mengatakan kepada Chu Xingyun bahwa kedua Jiulong akan sama, dia tidak akan mempercayainya. Apakah itu gaya tubuh atau warna tubuh? Entah itu warna dari 9 naga di dalam mobil, atau tipenya. Apakah itu nafas atau temperamen? Semua berubah sepenuhnya. Yang paling menarik adalah 9 ubur-ubur hijau. Pada saat ini, mereka telah berubah dari cian menjadi hitam. Di antara sisik seluruh tubuh, sepasang sayap daging yang kuat menderu dengan angin. Sebelum menginjak kaki, Chu Xingyun muncul di yang hitam, memancarkan asap abu-abu, dingin bagi Jiulong yang terak. Ke depan, 9 naga hitam dengan api hitam mengepul di sekitar mereka, mengepakkan sayap mereka, menyeret naga itu. Melihat adegan ini, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum, dengan sampul Mirage Dragon Zuzu, bahkan jika raja dari 4 naga laut datang, pasti tidak akan rusak. Pemilik Mirage Dragon Zuzu mengalahkan keberadaan Raja Naga 4 Laut. Bagaimana Anda bisa dengan mudah melihat melalui ilusi tuanmu sendiri? Dan yang paling penting adalah bahwa ini tidak lagi terbatas pada ilusi dari sudut tertentu, Jiulong ini telah diperbaiki oleh Chu Xingyun. Di antara pikirannya, saluran dimensi besar muncul di depan Chu Xingyun. Mengontrol Jiulong Yu, Chu Xingyun langsung melompat keluar dari saluran dimensi itu. Dalam raungan sengit, 9 naga hitam neraka yang menakutkan, menyeret Jiulong yang dingin, muncul menderu di air di luar istana naga laut Cina Selatan. Setelah memasuki air, sayap naga hitam menjadi sirip hiu, menyeret Jiulong Yu sepanjang jalan, bergegas menuju lokasi Aomei. Ketika dia tiba di istana timur Nanhai Dragon Palace di mana Aomei berada, Aomei sudah menunggu di sana.
Melihat sekeliling, Aomei memegang tongkat naga api, mengenakan mahkota naga api, dan jubah naga api membara dalam api. Di seluruh tubuh, di bawah satu set pakaian naga api, Aomei telah mempersenjatai dirinya dengan giginya. Ketiga naga api ini masing-masing diperoleh oleh Chu Xingyun dari Laut Timur, Laut Utara, dan Laut Barat. Jika bukan karena bantuan Chu Xingyun, baju naga api ini tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berkumpul. Bahkan jika itu nyaris bersama-sama, itu tidak akan pernah jatuh ke tangan istana naga Nanhai. 3 setelan naga api dapat memanggil 3 naga api untuk membantu Aomei dalam pertempuran. Yang paling menakutkan adalah bahwa ketiga naga api yang dipanggil oleh Aomei memiliki kekuatan yang sama dengan Aomei. Dengan cara ini, 3 instrumen magis secara langsung meningkatkan kekuatan Aomei, aku tidak tahu berapa kali. Anda tahu, jika ada 3 lagi, itu tidak berarti bahwa kekuatannya hanya meningkat 3 kali lipat. Di bawah koordinasi satu sama lain, kekuatan Aomei telah meningkat lebih dari 10 kali, dan bahkan puluhan kali. Namun, bagaimanapun juga instrumen magis adalah instrumen magis, dan mereka harus dijaga oleh energi mereka sendiri. Setelah Aomei memanggil 3 naga api, energi yang dikonsumsi menjadi 3 kali lipat. Jika Anda berubah menjadi seorang beku biasa, Anda tidak mampu membelinya. Untungnya, Chu Xingyun memberi Aomei hadiah perayaan 100 tahun, Qian Clam Dragon Ball Chain, yang dengan sempurna menyelesaikan masalah ini. Yuan Qi di rantai Clam Dragon Ball dapat menyimpan energi api dalam jumlah besar. Selama energi biasanya disimpan, maka dalam pertempuran Anda dapat mengekstrak energi dari kolam Yuan tanpa batas. Mulai sekarang, kekuatan Aomei masih jauh dari leluhur Benglong pada waktu itu, dan itu jauh dari sama. Selama 100 tahun terakhir, Aomei telah menyimpan sejumlah besar energi api di Yuan Qi dalam manik-manik leluhur kerang naga. Suatu penilaian kasar, pada saat ini, Benglong Zuzu Aomei mengandung jumlah total energi api, yang lebih dari 48.000 kali lebih banyak daripada energinya sendiri. Karena itu, bahkan jika ketiga naga api diserang dengan kekuatan penuh, mereka hampir tidak pernah habis. Setelah menyerang, Aomei kemudian dapat memanggil 3 naga api. Ketika 3 naga api meledak dengan kekuatan penuh, daya tembak tak terbatas akan meletus. Sistem kebakaran pada awalnya adalah sistem yang paling merusak, dan sekarang ada 3 naga api dengan dukungan daya tembak yang tak terbatas. Kekuatan tempurnya yang kuat membuat orang mati rasa setelah hanya memikirkannya. Melihat Chu Xingyun muncul, Aomei tersenyum manis, dan langsung melompat ke Jiulong hitam. Dengan ayunan kendali, saat berikutnya, Jiulong bergegas keluar, bergegas menuju tempat di mana gerbang naga akan segera muncul. Bagi sebagian besar makhluk di dunia, penampilan gerbang naga tidak memiliki tanda atau tanda. Secara umum, mengejar ketinggalan berarti mengejar. Jika tidak, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena nasib buruk. Namun, untuk perlombaan naga, berapa tahun gerbang naga telah muncul, dan di mana itu muncul setiap waktu, sebenarnya dapat dirasakan dan dapat dihitung. Oleh karena itu, bergegas sepanjang jalan, Chu Xingyun dengan cepat tiba di luar kota Tongtian, Sungai Tongtian yang terkenal. Sungai Tongtian adalah sungai terbesar di Laut Cina Selatan. Kali ini gerbang naga akan muncul di muara tempat Sungai Tongtian menyatu ke Laut Cina Selatan. Segera, Jiulong tiba di Sungai Tongtian. Melihat sekeliling, seluruh Laut Cina Selatan dan Sungai Tongtian penuh dengan berbagai makhluk air. Ikan, udang, kura-kura dan kura-kura, memadati seluruh permukaan air, dan juga pantai. Menghadapi pemandangan ini, pikir Chu Xingyun, Jiulong menerobos laut, naik ke langit, dan langsung ke langit. Setelah menerobos awan dan kabut sepanjang jalan, Chu Xingyun mengendarai Jiulong Yun dan berhenti di atas awan. Melihat awan di sekitarnya, Chu Xingyun mengangguk dengan puas. Setelah mengeluarkan sejumlah besar lingguo dan makanan lezat dari ruang dimensi, Chu Xingyun dan Aomei menunggu diam-diam sambil menikmatinya. Seiring berjalannya waktu 1 menit dan 1 detik, semakin banyak akuarium yang datang. Akhirnya, dengan berlalunya waktu, sudah waktunya bagi Longman untuk menumpahkan air. Melayang tinggi di atas awan putih, Chu Xingyun jelas melihat bahwa kekosongan biru, ekspansif, seberkas cahaya pelangi turun dari langit dan jatuh di Sungai Tongtian. Sinar cahaya seperti pelangi jatuh seperti lengkungan, melintasi tepi Sungai Tongtian. Kemudian, di antara lampu warna-warni yang bersinar, sinar cahaya seperti pelangi dengan cepat berputar. Di bawah perhatian semua orang, cahaya pelangi berwarna-warni terkondensasi menjadi 2 naga berwarna-warni. 2 naga berwarna-warni dengan ekornya ditopang di tepi Sungai Tongtian. Tubuh 2 naga berwarna-warni menjorok ke arah pusat Tongtian He, dan mereka memainkan peran 2 naga bermain manik-manik. Akhirnya, ada auman antara langit dan langit. Pada saat yang sama, gerbang naga yang dibangun oleh 2 naga berwarna-warni secara resmi terkondensasi dalam deru. Menghadapi adegan ini, Chu Xingyun tidak terburu-buru, karena dia tahu bahwa ini semua hanyalah permulaan. Upacara Yue Longmen belum secara resmi dimulai. Cukup yakin, setelah menunggu sebentar ada cahaya pelangi lain, yang jatuh dari langit. 1, 2, 3.
Dalam waktu singkat 300 napas, total 9 lampu pelangi menggantung dari langit dan berubah menjadi 9 gerbang naga berwarna-warni, membentang melintasi tepi sungai Tongtian. Di antara mereka, gerbang naga pertama adalah yang terpendek, terletak di tepi Laut Cina Selatan, di mulut sungai Tongtian. 8 gerbang naga berikutnya, satu lebih tinggi dari yang lain, terletak di sepanjang tepi sungai dan jatuh ke daratan sepanjang jalan. Di antara mereka, yang terakhir, yang merupakan gerbang naga tertinggi dan paling tebal, juga jatuh di sumber sungai Tongtian, di puncak gunung Tongtian berkisar hingga 10 juta kaki. Akhirnya, ketika gerbang naga terakhir jatuh, dunia berguncang dan raungan terdengar di seluruh dunia. Melihat adegan ini, Chu Xingyun dan Ao Mei berdiri dari Jiulongyong pada saat yang sama. Setelah saling melirik, mereka berdua melompat dari Jiulonglong berdampingan dan jatuh ke muara sungai Tongtian. Dua suara air, Chu Xingyun dan Ao Mei, jatuh ke air hampir bersamaan. Begitu dia memasuki air, paksaan yang tak terlihat itu langsung memenjarakan tubuh Chu Xingyun. Melihat sekeliling, akuarium padat akan penuh dengan air laut di mulut laut. Setelah dengan cepat bertemu Ao Mei, Chu Xingyun mengambil Ao Mei dan melaju ke arah Longmen. Pada saat ini, upacara Yue Longmen belum dimulai. Di sekitar gerbang naga berwarna-warni, topeng cahaya berwarna-warni masih ada, dan untuk sementara tidak dapat diakses. Sepanjang jalan, akuarium di sekitarnya secara otomatis memberi jalan. Tidak perlu berbicara atau berkomunikasi. Darah naga sejati memiliki kekuatan represif alami di semua akuarium. Meskipun tidak ada organisasi, semua akuarium tahu di mana mereka seharusnya dan tidak seharusnya. Sepanjang jalan, Chu Xingyun dan Ao Mei tiba langsung di luar gerbang naga, di luar topeng berwarna-warni, mereka muncul di depan tim. Sebagai pangeran ke-9 dari Istana Naga Beihai, posisi Chu Xingyun sangat tinggi, dan tidak ada yang bisa berada di depannya. Setelah mencapai garis terdepan, Chu Xingyun melihat sekeliling, di antara 4 laut lainnya, ada juga beberapa naga dan cucu yang berpartisipasi dalam Longmen Conference kali ini. Dengan sopan mengangguk pada naga dan cucu, Chu Xingyun tidak menyambut mereka, tetapi mengangkat kepalanya dan melihat ke udara. Pada saat yang sama, di atas awan, setelah getaran 9 naga, 9 bayangan naga muncul di 9 naga secara instan. Pada saat berikutnya, di antara sayap 9 naga hitam di naga Kowloon, 9 aliran udara berbentuk ular melompat dari dahi naga hitam dan masuk ke tubuh 9 naga di naga Kowloon. Melihat adegan ini, Chu Xingyun tidak berani mengabaikannya, dan dengan pikiran tiba-tiba, ia memulihkan Jiulonglong ke dalam ruang dimensi. Kemudian, 9 ubur-ubur hijau juga melompat dari langit dan terjun ke air laut di muara satu demi satu. Setelah melihat semuanya selesai dengan sukses, Chu Xingyun merasa lega. Segala sesuatu dalam upacara gerbang naga dapat diisolasi dari semua eksplorasi. Namun, sejak saat roh primordial 9 naga hijau kembali ke tubuh, itu terdeteksi selama periode sebelum memasuki laut. Tapi sekarang tidak ada masalah, 9 ubur-ubur hijau telah memasuki laut. Di bawah bayang-bayang nafas yang berasal dari gerbang naga, bahkan jika keempat Raja Naga Laut berkumpul bersama, mereka tidak pernah bisa mendeteksi situasi 9 ubur-ubur hijau. Ketika dia lega, topeng cahaya berwarna-warni di sekitar gerbang naga pecah seketika dalam suara berderak. Saya tidak tahu naga atau cucu mana yang memimpin. Semua orang menjerit dan dengan cepat mengayunkan tubuhnya dan melompat ke arah gerbang naga. Anda harus tahu bahwa konferensi gerbang naga tahunan hanya akan memberikan 3.000 kekuatan magis. Dengan kata lain, sekali lebih dari 3.000 suku naga telah melewati gerbang naga akan menghilang. Begitu terburu-buru lambat, bahkan jika masih ada banyak kekuatan supranatural untuk diperoleh, tetapi kekuatan supranatural yang super kuat dan sangat langka kemungkinan akan direnggut oleh perlombaan naga bergegas ke depan. Mengangguk pada Ao Mei, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, "Oke, permainan kita harus dimulai sekarang." Dengan senyum menawan, Ao Mei mengangguk dan berkata, "Ya, ini lebih baik daripada. Lihat siapapun yang bergegas jauh, kecepatannya cepat, dan kekuatan magisnya bagus." Antara berbicara, Ao Mei dan Chu Xingyun tidak banyak bicara, dan bergegas keluar. Meskipun Chu Xingyun dan Ao Mei keduanya ingin menemani satu sama lain dan bergandengan tangan dengan Yue Longmen. Tapi apakah itu Chu Xingyun atau Ao Mei, dia adalah orang dewasa yang sangat dewasa. Jelas bagi satu sama lain bahwa Anda ingin menunjukkan kasih sayang kapan saja, kadang-kadang dalam waktu. Dan menunjukkan cinta pada konferensi Dragon Gate ini jelas merupakan hal paling bodoh di dunia, tidak ada seorang pun. Setiap menit dan setiap detik di konferensi gerbang naga sangat berharga. Jika Anda membuang waktu untuk menunjukkan cinta, Anda mungkin kehilangan hal-hal yang paling berharga. Setelah melompati gerbang naga, mereka memiliki waktu tak terbatas untuk menikmati pertunjukan. Di bawah kekuatan penuh, Chu Xingyun dan Ao Mei dengan mudah melampaui semua orang dan bergegas ke depan. Dalam suara air yang keras, sungai di sungai Tongtian menjadi sangat bergejolak. Melawan arus, Chu Xingyun dan Ao Mei berjalan beriringan, dan tidak ada yang akan ketinggalan. Sepanjang hulu, resistensi di sungai meningkat.
Chu Xingyun tahu bahwa jika dia berhenti sekarang dan berhenti mengerahkan kekuatan, dia akan tersapu ratusan mil oleh air yang bergolak hanya dalam sekejap, 1/10 napas. Pada saat ini, air di Sungai Tongtian tidak hanya cepat, tetapi juga sangat tebal dan berat. Diperkirakan setiap tetes air di Sungai Tongtian berbobot 10.000 pound. Yang lebih lemah langsung dibombardir oleh tekanan dan dampak air sungai. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.